Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Ihsanuddin sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah sarapan pagi hari ini? Insya Allah, amin. Insya Allah amin gitu ya. Masih bisa Ya. sarapan kita. Soalnya beberapa hari ini ada isu diduga gitu ya, ada keluarga yang sampai kelaparan, sampai meninggal gitu ya. Belum lagi isu-isu sebenarnya kekurangan pangan juga terjadi di berbagai tempat. Namun perhatian dunia dan publik terhadap negeri ini terfokus di Bali, salah satunya yaitu agenda kegiatan G20. Nah, Bang Ihsanuddin Nursi, mungkin ini akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini karena kalau memantau di media sosial gitu ya, memang yang setuju ada, yang tidak setuju juga banyak, yang mengkritisi juga ada gitu ya. Sementara media-media sepertinya hampir sebagian besar media nasional ini serempak gitu ya, mereka mendukung sekali. Bahkan ada drama-dramanya lah gitulah mengenai KTT G20 ini. Belum lagi kalau beberapa berita surat kabar nasional ini sampai mengangkat judul besar itu, manfaat presidensi G20 sampai ke Biden ini bawa investasi katanya untuk RI. Bang Ihsanuddin, kita ingin mendapat gambaran yang jelas gitu ya, walaupun di waktu yang sangat singkat ini masyarakat itu perlu tahu gitu ya, G20 ini untuk siapa gitu ya, perhelatan itu untuk Indonesia itu bagaimana, monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. G20 ini forum, kalau istilah saya, forum tukar pikiran di antara pemimpin dunia gitu. Forum tukar pikiran, tukar pengalaman, menghadapi situasi yang sedang berkembang, lalu juga merumuskan sesuatu yang penting untuk langkah-langkah ke depan. Tapi belum tentu dia efektif gitu. Misalnya ketika G20 di 2009 ketemu menghadapi apa yang mereka sebut sendiri sebagai global financial crisis gitu ya, karena kekalahan Amerika dalam perang dagang melawan Cina gitu. Itu tidak efektif. Pertemuan komunikasinya menghasilkan bagaimana G20 menghadapi global financial crisis. Di tengah pada Juni 2009 itu juga Obama menyatakan new beginning gitu. Satu awal yang baru dalam memperbaiki Amerika dengan negara-negara Islam gitu, kalau kita ngelihatnya begitu. Maka pada tiap pertemuan G20 itu disertai dengan para pebisnis 20 negara. Dalam hal ini biasanya para kamar dagang yang terlibat gitu. Juga para pemimpin agama, R20. Jadi selain G20, juga B20 dan R20. B-nya adalah business 20, dalam ini kamar dagang dan industri. Lalu R20 itu para pemimpin agama 20. Biasanya yang muncul di situ kalau dari Indonesia MUI gitu ya, para pemimpin agamanya. Makanya kemarin kita lihat ada Menteri Agama juga turun di sana gitu, bukan hanya Menteri Luar Negeri. Tetapi harus dilihat bahwa situasi G20 sekarang ini berbeda dengan lebih dahsyat lagi dari pertemuan G20 2009. Karena diawali dengan kegagalan pertemuan para pemimpin keuangan G20 yang tidak menghasilkan apa-apa dalam rangka mengantisipasi keuangan gitu. Juga tidak menghasilkan apa-apa untuk para pemimpin lingkungan hidup, global climate change. Jadi sebenarnya G20 menghadapi 5 masalah besar. Masalah besar pertama adalah soal pertumbuhan ekonomi yang stagflasi dengan ancaman inflasi tinggi. Lalu yang kedua soal krisis energi, krisis pangan. Lalu berikutnya soal Ukraina, Rusia.
Lalu berikutnya soal global climate change, itu yang kelihatan mendera karu-karuan. Dan pada saat yang sama juga soal pandemi yang ternyata kita dihadang oleh satu persoalan yang mereka buat sendiri. Yang saya bilang mereka bukan G20 ya, yang dibuat sendiri oleh kalangan tertentu, sehingga melahirkan yang disebut dengan buka gitu, yang mereka sendiri tidak bisa mengatasi. Jadi kalau diambil secara makro global, G20 menghadapi situasi buka, gitu. Situasi volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Nah, kalau dilihat lagi secara mendasar, siapa sih inti G20? G7. Ya, kalau pertanyaan berikutnya, siapa sih inti G7? Ya, Amerika. Nah, begitu ketemu Amerika, sekarang Amerika berhadapan dengan Cina. Amerika berhadapan dengan Rusia. Amerika berhadapan dengan Korea Utara. Amerika berhadapan dengan yang namanya Iran. Amerika berhadapan dengan yang namanya negara-negara yang oleh kalangan tertentu yang dibangkitkan perlawanannya karena kesalahan kebijakan luar negeri jatuh kebus gitu, sehingga melahirkan hubungan yang rusak antara Amerika dengan negara Islam dan dengan negara-negara yang memang menjadi musuh potensial. Nah, itu yang dihadapi oleh G20 gitu. Nah, bisa nggak G20 ngatasi itu semua gitu? Bagaimana misalnya hubungan Amerika dengan Cina dalam konstruksi Taiwan, Amerika dengan Rusia yang berhadapan dengan persoalan Ukraina Rusia. Nah, banyak kalangan pesimis gitu. Walaupun Xi Jinping sama Biden udah ketemu, udah duduk bareng, dan Xi Jinping menyatakan tidak akan ada new Cold War, tidak akan ada perang dingin baru, dan yakin bahwa yang namanya Cina tidak akan menginvasi Taiwan. Tapi pada saat yang sama, tidak ada yang punya keyakinan bahwa perang Ukraina-Rusia tidak akan mendorong nuklir gitu. Di tengah yang namanya Rusia kepukul di Kherson gitu. Dan saat yang sama nggak ada yang bisa ngatur Korea, karena Korea di tengah pandemi pun sudah berhasil 3 kali melakukan uji coba ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Gitu. Itu situasi yang dihadapi oleh G20. Saat yang sama juga mereka selalu sibuk dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperkaya orang kaya. Artinya isu polarisasi sosial, isu tentang perang bisnis, isu tentang perang ekonomi, bahkan sampai pada perang teknologi dalam IT, terutama ketika Biden menandatangani Chip Act, gitu ya, satu undang-undang tentang chip, itu sudah begitu kerasnya terjadi di panggung itu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah sedetail itu akan dibicarakan di G20. Saya kira enggak, karena seperti kasus 2009, walaupun G20 2022 ini lebih berat kasusnya. Ya komunike nggak akan itu di tengah yang namanya Putin cuma mengirim menteri luar negerinya. Begitu enggak? Iya. Mengenai isu yang diangkat, ada 3 besar isu strategis ya. Pertama dari mulai kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, sama transisi energi ya. Menurut Bang Ihsan Nursi, ketika ada pihak-pihak yang melihat bahwa isu yang ketiga isu itu sebenarnya diangkat di G20 Bali ini, itu tidak akan menghasilkan keputusan bersama melihat dari tadi komposisi G20 dalam keadaan kondisi geopolitik saat ini. Begitu menurut Bang Ihsanuddin Nursi bagaimana? Yang pasti kan mereka menyebutnya begini, kompetisi bukanlah konflik gitu. Bahkan mereka sudah sampai kayak gitu-gitu. Jadi ada sikap ambivalen, menurut saya bahkan sikap ambigu ya. Ketika mereka menyatakan kompetisi bukanlah konflik. Padahal ketika kompetisinya basisnya adalah individual, kompetisi basisnya adalah liberal, kompetisi adalah basisnya adalah pasar bebas,
maka persaingan itu pada hakikatnya memberlakukan the winner takes all. Pemenang akan ambil semuanya. Itu yang sedang dipertahankan oleh Amerika. Jadi G20 ini berjalan dalam posisi Amerika sedang mempertahankan dirinya sebagai satu-satunya adidaya yang upaya mempertahankan kebijakan unipolar ini, sesungguhnya telah bergeser menjadi multipolar. Itu makanya sesungguhnya kalau G20 mau bicara dengan baik, mereka bongkar dulu National Security Strategy of US yang baru terbit di Oktober 2022 dan National Defense Strategy of US yang baru terbit juga di Oktober 2 minggu kemudian gitu. Dan dari sana kita tahu jadinya kemana kira-kira Amerika mengarahkan dirinya dalam konstruksi mempertahankan sebagai adidaya tunggal di dunia gitu. Kan upaya ini terus berjalan nih oleh Amerika, sehingga Amerika kayak gitu kebijakannya gitu ya. Di tengah yang namanya mereka sendiri antara Demokrat sama Republik di pemilu setelahnya kayak gitu ramenya gitu. Sehingga kemenangan Demokrat di Nevada memberi peluang untuk smoothnya Biden sampai dengan nanti mengakhiri jabatannya dan mempersulit tampilnya kembali Trump gitu. Dan suka tidak suka Amerika dengan kondisi ekonominya yang orang bilang memburuk, kalau saya bilang enggak gitu ya, karena angka-angka terakhir malah menunjukkan pertumbuhan ekonomi mereka bagus, penyerapan pengangguran bagus gitu. Itu menunjukkan ada situasi yang tadi shock doktrin gitu, mendoktrin dunia, melakukan doktrin kejutan di dunia, menimbulkan rasa ketakutan dunia, lalu dia mengambil keuntungan. Itu yang dibuktikan oleh banyak ilmuwan Amerika gitu. Jadi kalau kita bilang mestinya ada kebijakan yang diambil dalam kerangka transformasi ekonomi di tengah yang namanya ketidakjelasan bagaimana pertarungan ICT, pertarungan cryptocurrency, pertarungan industri teknologi, komunikasi teknologi ini terus berkembang dengan basis FinTech tadi gitu ya. Itu menjadi seru gitu. Itu makanya kalau saya ngelihatnya jadi ini kira-kira Indonesia menempatkan dirinya kayak apa ya di tengah situasi kayak gini. Kalau saya sih bilangnya in the middle of nowhere gitu, nggak mampu kemana-mana. Kunjungan Joko Widodo ke Putin, kunjungan Joko Widodo ke Zelensky. Tidak gitu ada ya. ininya ya. Kan jelas tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Iya. Betul. Gitu. Tapi Indonesia sepertinya memang harus diberi apa istilahnya itu dibuai gitu oleh orang-orang penting di luar sana gitu ya, bahwa Indonesia akan memainkan peran penting, masa depan Indonesia ini cerah, seperti ini jadi headline nih kalau buat CNN. Elon Musk mengatakan bahwa masa depan Indonesia cerah dilihat dari transformasi ekonomi berbasis digital. Yang nggak tahu tuh itu analisis seperti apa gitu ya, di samping dengan bagaimana peta politik global gitu, melihat posisi Indonesia itu yang selalu dibuai gitu, Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, itu cerah bagi kekuatan kapital, korporasi kapital. Gitu. Bagi kapital ya. Nah, dasar saya jelas sekali kalau makanya ketika dibilang Indonesia bakal jadi nomor 7 perekonomiannya gitu ya. Lalu kemudian Indonesia cerah. Ya iya memang cerah, tapi itu cerah bagi korporat buat kapitalisme. siapa? Iya. Korporat kapitalisme. Dan ketika saya menerjemahkan lebih lanjut ke dalam korporat kapitalisme itu, analisis saya pada infrastruktur. Pada ketika saya masuk ke dalam analisis infrastruktur, yang itu berarti menyangkut juga soal IT di dalamnya gitu kan. Infrastruktur bukan cuma soal bandara, bukan cuma soal jalan, bukan cuma soal bendungan, tapi juga termasuk yang namanya IT gitu. Di dalamnya bukan hanya termasuk soal pelabuhan laut gitu ya. Bukan hanya itu, tapi termasuk yang namanya infrastruktur IT itu soal bagaimana Anda ngebangun satelitnya, bagaimana Anda ngebangun BTS-nya, bagaimana kemudian peralatannya gitu. Kan itu infrastruktur semua gitu. Nah kalau kita ambilnya perspektifnya kayak gitu dan angkanya kita dapat, kan udah saya munculin di
di Rasil. Hmm. Bahwa dari 2015 ke 2019, di mana peranan BUMN dan swasta sebesar 50 sekian persen, Iya. itu di atas peranan negara, di 2020-2024 itu menjadi 62% lebih, gitu. Hampir 62,99%. Dan artinya infrastruktur diserahkan ke korporasi. Nah, ketika kita ngelihat mata rantai pasokan diserahkan ke korporasi, maka kita mundur ke belakang. Yang menguasai cabang produksi siapa? Korporasi. Kita mundur lagi ke belakang. Yang menguasai sumber daya siapa? Korporasi. Ya sudah. Kalau korporasi ujungnya adalah suara swasta. Jangan salah, kalau Indonesia memang terbaik, membaik, cerah gitu ya. Tapi cerah bagi corporate capitalism dengan akibat adalah ketimpangan yang tidak akan pernah bisa diatasi. Kalaupun teratasi cuma remah-remah yang diterima oleh masyarakat. Itulah salah satu bukti pelemparan bingkisan itu, bungkusan itu. Itu remah-remah, itu bagian dari kebijakan kekuatan corporate capitalism, dan itu dibenarkan dalam Undang-Undang Dasar yang diamandemen. Kekuatan korporasi menjadi kata kunci dalam setiap agenda pemerintahan, dalam agenda ketatanegaraan yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi. Gitu. Ya, itu cerah di situ. Itu saya akui cerah di situ kalau itu. Benar, itu cerah kalau untuk corporate capitalism gitu. Berarti untuk keadilan dan juga kesejahteraan sosialnya malah jangan mimpi. Malah nggak ada. Jangan pernah bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah bicara soal peri kemanusiaan yang adil dan beradab dalam persyaratan perwakilan. Jangan pernah bicara itu. Jangan bicara. Jauh bicara itu. Karena gini loh, sekali lagi gitu ya, saya harus bilang kan kemarin orang terkagum-kagum tetap pada situasi Indonesia gitu ya, dengan pendapat IMF, dengan kajian Elon Musk atau segala macam gitu. Saya balik aja ke negeri Amerika yang mereka tetap menjadi kiblat gitu. Saya dapetin paling tidak dua hal. Di tengah yang namanya dunia ketakutan, ada pertumbuhan ekonomi kayak gini, Amerika menikmati pertumbuhan kuartal keduanya itu 2,6%, tinggi itu. Gitu ya, dengan PDB yang luar biasa. Lalu berikutnya apa yang saya dapat? Ketimpangannya 0,49 atau 4,9, itu tinggi. Itu artinya apa? Artinya dari 10 tahun lalu, ketika Stiglitz, Thomas Piketty dan kawan-kawan mempersoalkan tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat ketimpangan rasial, sudah kanker stadium 4 gitu ya, pakai istilah mereka. Bahkan dibenarkan oleh Michael Hudson ketika bicara soal pasar uangnya, pasar modalnya. Maka problem besarnya adalah Amerika belum menyelesaikan akar masalah. Itu yang disebut sebagai polarisasi sosial yang dituding oleh Klaus Schwab sendiri, World Economic Forum, nggak selesai. Jadi kita hanyut gitu dengan sanjungan, kalau istilah saya antara tamparan dan sanjungan, kalau artikel saya baca aja di situ gitu ya. Saya pernah menulis kayak gitu. Kita bangsa yang mudah sekali hanyut dengan sanjungan gitu. Saya bongkar sejarah gitu ya. Bangsa ini pernah demikian hebat loh dalam menunjukkan harga diri menghadapi Inggris, Portugis dan Belanda loh. Bangsa ini pernah punya harkat martabat demikian tinggi. Bangsa ini tidak pernah tangannya di bawah. Saya ulang ya, bangsa ini terutama kalau melihat perjuangan pada abad 15-16 gitu ya. Bangsa ini pernah gitu ditampilkan dengan direpresentasikan oleh Kamala Hayati gitu ya. Itu punya harga diri yang luar biasa gitu. Dan itu bukan setahun 2 tahun gitu. Panjang, usia panjang, walaupun kemudian dihancurkan dan satu-satunya provinsi yang memang kemudian tidak pernah bisa dihajar habis-habisan. Ya begitu, walaupun kemudian sampai sekarang tetap terpengaruh oleh kekuatan Eropa gitu di Menanggul Aceh Darussalam itu sendiri gitu melihatnya. Jadi artinya kalau balik lagi ke dalam situasi, wah nih Indonesia akan menjadi hebat berdasarkan pendapat Elon Musk dan IMF, ya salah lah melihatnya gitu. Pakai income per kapita saja, pakai pendapatan kapita saja tetap tidak bisa diterima. Apalagi pakai daya beli paritas, purchasing power parity. Akan ilmu PDB-nya, hitungan PDB-nya bias.
Sejak tahun 1971 hingga Stiglitz menulis Freeport diakui sebagai hitungan PDB adalah hitungan bias karena dia tidak menunjukkan angka sesungguhnya pertumbuhan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dia gagal untuk bicara tentang keadilan, dia gagal untuk bicara tentang harkat martabat manusia, kan gitu melihatnya. Ya, ya. Nah, lalu hal lain lagi, Bang Ihsanuddin, Amerika Serikat membawa janji siap mendukung pengembangan transportasi hingga energi bersih. Ini kaitannya dengan isu utama lainnya di G20 yang akan membahas mengenai transisi energi. Kita melihat ada satu sorotan dari Greenpeace yang melihat bahwa Indonesia ini kok makin memperlihatkan ironi, paradoksial dan juga hal-hal yang bertolak belakang gitu ya, ketika ada komitmen untuk phase out batu bara di dunia, sementara Indonesia sepertinya dengan kepentingan korporasi dan investor belum bisa sebenarnya untuk melaksanakan itu gitu, belum bisa. Karena kita PLTU batubara aja yang baru itu raksasa, itu besar gitu ya. Lalu belum lagi untuk industri lain. Nah, gimana Bang Ihsanuddin melihat komitmen negeri ini gitu ya? Apakah saya pernah teringat ketika era SBY, ketika SBY menjanjikan penurunan gas emisi rumah kaca yang demikian signifikan gitu ya. Yang kemudian saya kritik secara terbuka, lalu di awal pemerintahan Joko Widodo saya ketemu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup gitu ya. Saya bilang itu nggak logis penurunan gas emisi rumah kaca yang pernah disampaikan ke PBB gitu soal perubahan iklim. Iya, kita mesti memperbaiki karena emisi karbon kita begini. Maka pertanyaannya begini. Saya berusaha mendapatkan satu cetak biru energi baru terbarukan gitu. ASDM pernah membuatnya berdasarkan kajian-kajian tertentu. Tapi itu ternyata daftar keinginan. Jadi ketika ASDM melahirkan satu cetak biru baru terbarukan gitu ya, berdasarkan masukan dari Dewan Energi Nasional, ternyata itu cuma sekedar daftar keinginan. Cita-cita lah ya. Dia tidak teraplikasi dalam kebijakan menyeluruh. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika saya menentang soal pembangunan 35.000 megawatt gitu basisnya. Dan waktu itu saya sudah mencoba menstrukturkan tentang bauran energi. Nah, ketika kita bicara lebih dalam lagi tentang energi fosil dibanding dengan energi baru terbarukan, kan Global Climate Change mensyaratkan soal energi baru terbarukan dengan penurunan gas rumah kaca dan penurunan panas global, temperatur global gitu ya, 1,5 ke 1,2 dan seterusnya penurunan. Dianggap itu sebagai mimpi gitu. Yang COP di Mesir kemarin itu sebenarnya nggak bisa dijalanin gitu. Itu ejekannya begitu gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Anda bicara tentang global climate change, Anda sesungguhnya sedang bicara pertarungan Republik dan pertarungan Demokrat di panggung global. Saya ulang nih, sesungguhnya ketika Anda bicara global climate change, sesungguhnya Anda bicara tentang pertarungan Republik dan pertarungan Demokrat di panggung global, bukan lagi di panggung nasional. Karena nama Partai Republik pasti akan bicara fosil. Iya. Pasti akan bicara fosil. Anda bisa lihat bagaimana kemarin menteri-menteri di bawah Donald Trump itu orang-orang fosil semua. Fosil ya. Tapi begitu masuk Joe Biden, maka muncul orang-orang energi baru terbarukan. Ya. itu kalau kita ngeliatnya kayak gitu itu kelihatan gitu. Jadi sesungguhnya ketika Indonesia ikut-ikutan berteriak tentang global climate change, khususnya pernyataan Greenpeace gitu ya. Saya bilang begini, bukankah sesungguhnya keinginan dunia gitu, katakan Sustainable Development Goals, Green Economic dengan menunjuk pada global climate change gitu ya. Pada hakikatnya adalah strategi G7 untuk menghambat maju negara-negara pesaing baru.
Jadi ketika pernah terjadi pertemuan, saya lupa, tapi pernah juga kita bicarakan di Rasil, ketika terjadi pertemuan di Beijing, yang kemudian semua media arus utama barat ngeledek, tiba-tiba langit Beijing menjadi biru karena tidak ada kotoran gitu. Nah, China menyadari bahwa sesungguhnya kebijakan global climate change pada akhirnya adalah sebuah kebijakan yang muncul dari G7 untuk menghambat masuk pesaing-pesaing baru dari negara yang memunculkan kekuatan perekonomian. Nah, itu tidak terjadi pada China. Itu tidak terjadi pada namanya Rusia. Mereka nggak mau terima begitu aja gitu. Itu makanya kalau kita lihat global climate change, sikap China sama sikap Rusia selalu berbeda. Gitu. Karena mereka melihat global climate change adalah salah satu cara untuk menghambat masuk, untuk menghambat pesaing-pesaing baru betul-betul dalam posisi setara. Nah, itu makanya kajiannya sampai pada kajian bukan hanya pada persoalan persaingan perekonomian di antara negara-negara di G20 ini. Sesungguhnya akan kelihatan, makanya kalaupun ada komunike tanpa kehadiran Putin, komunikenya akan bernasib sama seperti komunike 2009. Dia tidak punya daya ya memang namanya juga forum ngobrol-ngobrol, tidak punya daya desak gitu. Dia datang untuk ngobrol-ngobrol boleh-boleh aja, datang untuk munculin komunike boleh-boleh. Untuk soal siapa yang punya daya paksa untuk melaksanakan komunike ini? Jadi pertanyaan besarnya, siapa yang punya daya paksa untuk melaksanakan komunike G20? Nggak ada. Di tengah yang namanya KTT ASEAN tidak berhasil, G20 dibilang keuangan gagal, G20 dibilang lingkungan juga tidak menghasilkan komunikasi apa-apa. Lalu kemudian kita bicara tentang Indonesia yang dalam posisi gamang antara energi baru terbarukan dengan penggunaan batu bara sebagai wujud rusaknya lingkungan gitu. Berarti kesannya ini Indonesia ini seperti apa ya, pihak yang ingin menyenangkan dua pihak berlawanan. Ini pertanyaan yang nggak bagus. Kesannya jadi begitu kan Indonesia. Karena kebanyakan perilaku pejabat kita, petinggi kita, politisi kita, itu masuk dengan apa yang disebut dengan please for everybody gitu. Bahasa kerennya, yang ingin menyenangkan berbagai kalangan. Gitu. Sebenarnya upaya untuk menyenangkan berbagai kalangan itu akan mengakibatkan kita kehilangan kekuatan fondasi kita berdiri gitu. Iya. Kekuatan fondasi kita menjadi sangat berbeda dengan kalau kita bilang kita berdiri teguh berdasarkan prinsip-prinsip yang punya. Lihat Cina ketika bicara dengan Biden. Ketika Biden menyatakan kita tidak akan melahirkan satu perang dingin baru, kami yakin tidak akan ada Cina menginvasi. Tapi pada saat yang sama pemberitaan di Cina sendiri menyebutkan bahwa Xi Jinping tetap mengakui bahwa yang namanya Taiwan adalah satu berlaku tetap tunduk pada satu prinsip Cina gitu. Tapi isu tentang Laut Cina Selatan hilang dalam pembicaraan. Itu kan gambaran betapa ada harga diri pada Xi Jinping dan ada harga diri pada Biden gitu. Oke lah, mereka negara kalau pakai pemberitaan Reuters, pemberitaan New York Times, pemberitaan Washington Post, pemberitaan Financial Times, pemberitaan Council for Foreign Relationships, pemberitaan berbagai media bergengsi deh gitu ya. Yeah. Mereka sudah menjadi negara superpower gitu. Indonesia juga superpower, tapi Indonesia tidak menempatkan dirinya sebagai superpower. Minimal Indonesia menjadi superpower sumber daya. Iya. Cuma itu tidak dijadikan sebagai posisi tawar. Itu masalah ekonomi politiknya, Angga. Jadi kayak negara yang nggak punya apa-apa. Indonesia juga superpower dia didaya, bisa berdaya. Iya. Tidak menjadi superpower di produksi dan distribusi, apalagi ke teknologi, apalagi di keuangan, apalagi di militer gitu. Tapi minimal menjadi sumber daya di geografis, di geopolitiknya gitu ya, di letaknya dan di sumber dayanya. Dan Indonesia tidak menjadikan itu sebagai superpower. Andai kata memang kita mau bicara relasi antara hukum nasional dengan hukum internasional, maka sesungguhnya posisi Indonesia dengan sumber dayanya bisa menempatkan Indonesia menjadi negara yang betul-betul berkah bagi bangsanya. Tapi kan kita
nggak memperlakukan itu bagi bangsa kita memperlakukan itu bagi bangsa lain di negeri lain. kita gitu. Ya. Jadilah hal-hal yang kelihatannya paradoksal, kontroversial itu menjadi kenyataan. Itu kan salah satu bentuk. Anda ngomong 10 juta lapangan kerja bagi orang Indonesia yang ternyata adalah malah keluar yang namanya boleh menjadi single home country gitu, single home, second home, second home bisa gitu. Hanya dalam rangka menarik wisatawan dengan uang berapa miliar gitu untuk hidup selama 10-20 tahun. Kan aneh-aneh aja gitu loh kebijakannya. Lalu ada kapal rumah sakit yang mendarat tanpa dicurigai, ya kan aneh-aneh gitu. Jadi itu karena tadi kita membenarkan rujukan-rujukan bertindak kita itu dalam serba kerapuhan, dalam serba kepalsuan, dalam serba penuh dengan kontradiksi gitu. Jadi kita tidak pernah bicara tentang kebaikan bagi halayak besar, tapi kita bicara kebaikan tentang kelompok-kelompok kecil gitu. Gimana mau berdaulat ya? Apalagi kalau saya lihat mereka-mereka yang siap masuk 2024, sama sekali mereka tidak. Saya sorry to say siapapun yang kelihatan muncul namanya di dalam rangka 2024, mereka sesungguhnya tidak dalam rangka, tidak pernah bicara tentang ini kan soal menghimpun massa aja. Tapi apa yang mereka jual kepada massa mereka? Nggak ada lain kecuali mereka cuma bicara yang sangat populer, tapi dia bicara tentang hal-hal yang sangat mendasar gitu. Karena masanya masa pendidikannya, masa kampanye topeng, hukum yang tidak adil, ekonomi yang berantakan, pergaulan sosial yang konyol, politik yang berantakan kayak gini, ada bangsa yang terbelah kayak gini gitu. Ya, kalau kita mau masuk ke bagaimana itu kan hal-hal yang infra gitu ya, infrastruktur, bagaimana melihat bangsa ini rakyat sebagai muaranya. Dan kita kan harus tahu muara akhirnya kita bisa menelan bukan hanya hal-hal yang murninya, tapi sampah-sampahnya juga. Sementara ada kejadian di hulunya ini yang rakyat ini nggak tahu, ternyata di hulunya itu banyak sekali pemisahan, banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat lah nanti itu untuk rakyatnya sendiri gitu. Bank Indonesia melihat butuh berapa lama sebenarnya Indonesia gitu ya dengan kualitas saat ini untuk bisa memperbaiki itu semua. Kalau sekarang orang melihat G20 selain untuk pembicaraan isu-isu tadi, Presiden juga mengatakan bahwa hubungan bilateral dengan meningkatkan kepercayaan dan juga ada kesepakatan itu lebih utama bagi negeri ini, dikatakan begitu katanya. Bagaimana Bang Ihsanuddin? Sejak yang namanya Amerika kalah perang dagang, kalah perang ekonomi dengan Cina, sesungguhnya unipolar menjadi multipolar. Dan ketika Cina makin memperkokoh keberadaan negaranya di panggung perekonomian global, suasana multipolar menjadi posisi bipolar. Artinya sesungguhnya siklusnya kembali lagi seperti sebelum Perang Dunia Kedua, di mana situasi bipolar naik menjadi multipolar. Lalu kemudian setelah yang namanya jatuhnya tembok Berlin, runtuhnya Uni Soviet, berantakannya Cekoslovakia dan Polandia, terjadi unipolar, kemudian perang muncul, lalu George Bush malah memunculkan perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika, George Bush malah kemudian memusuhi Islam, muncullah situasi yang multipolar. Dan sampai sekarang berjalan menjadi multibipolar. Kalau kita ngelihatnya begitu riwayatnya. Tapi kalau kita ambil lagi ke dalam situasi yang Anda katakan tadi, bagaimana Indonesia mulai memainkan posisi di bipolar, maka pertanyaan besarnya dengan Myanmar saja Indonesia kemarin dalam persoalan KTT ASEAN dimaki-maki sebagai anjing Amerika kan? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa kemarin. Ya, poinnya adalah, poinnya adalah bagaimana kita. Itu junta militer Myanmar yang maki-maki. Tapi di belakangnya kan ada Cina. Iya, terlepas dari soal itu gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang
tentang bagaimana situasi Indonesia, seperti saya bilang tadi, Anda tidak bisa memulainya dengan kelemahan. Ini kesalahan teman-teman mafia Berkeley, baik dalam prinsip hubungan luar negeri, ekonomi, politik internasional, dan kemudian sistem pendidikan. Jadi paling tidak kalau saya lihat aliran pemikiran muncul dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, lalu kemudian juga muncul di ESDM, di perdagangan, di industrian. Itu acap kali memulainya melihatnya dengan revenue oriented, dengan model mengatasi kelemahan. Gitu. Mereka tidak berpijak pada kekuatan dan berupaya mengatasi kelemahan, kan? Karena mereka berusaha kelemahan tapi tidak mengoptimasi kekuatan. Maka Anda pernah dengar azas kepemilikan tidak ada artinya kalau tidak ada manfaat. Berubah semuanya, jadi udah dijual-jualin. Iya. Gitu loh. Jadi ada kesalahan, banyak kesalahan cara pikir yang berkesinambungan hingga sekarang. Gitu. Nah, ketika Anda bertanya lagi, bagaimana kira-kira kita nyelesain masalah dengan situasi kayak gini? Ya kembalikan dulu ke akarnya. Jadi kalau Anda bilang masyarakat adalah hilir, no. Masyarakat itu adalah hulu sekaligus hilir. Dia hulu karena merupakan pemilik kedaulatan rakyat. Dia hilir sesungguhnya karena dia adalah penikmat mestinya dari kebijakan berbasis pada kedaulatan rakyat. Tapi karena kesalahan sistem, maka bukan masyarakat menjadi hulu, masyarakat menjadi hilir. Itu artinya cara berpikirnya rakyat adalah objek. Kalau pakai bahasa kerennya, rakyat adalah alas kaki kekuasaan. Kalau pakai bahasa kerennya, kalau pakai bahasa biasanya ya rakyat sebagai objek kebijakan, rakyat sebagai objek politik, rakyat sebagai objek ekonomi, rakyat sebagai objek kebijakan sosial dan pendidikan. Padahal dia adalah pemilik kedaulatan rakyat. Tapi karena Undang-Undang Amandemen 2002 tidak lagi menempatkan kayak gitu, jadi salah dia. Karena pemegang saham satu-satunya adalah partai politik. Nah itu yang Anda geser tadi dari infra ke suprastruktur. Partai politik itu infranya bikinnya begitu, bahwa satu-satunya infrastruktur politik adalah partai politik. Itu yang saya kritik pada Amin Rais, itu yang saya kritik pada mereka yang amandemen 2002. Jadi itu loh yang mereka yang kemarin ribut lagi soal utusan golongan, kemarin ribut lagi soal bagaimana ternyata peranan Dewan Perwakilan Daerah cuma selenggara pelengkap penderita, tidak kemudian punya daya tawar yang sama. Anda mau melakukan bicameral tapi Dewan Perwakilan Daerahnya tidak seperti di Amerika gitu loh. Luar biasa. Saya nggak nyangka barusan itu jawabannya kok sampai ke akhirnya ke amandemen Undang-Undang 2002. Tapi itu ingatan sekali sebenarnya buat kita semua gitu. Apalagi dalam hal ini akademisi yang sepertinya nggak ada taji sekarang nih, nggak tahu pada ngumpet di mana itu ya. Dibiarkan aja itu para politikus begitu, para pejabat begitu, rakyatnya ini tersesat istilahnya gitu ya, Bang Ihsanuddin. Ya saya sebenarnya ini bukan kajian saya baru ya, saya minta maaf. Ini kajian saya. Mereka baru selesai amandemen aja saya sudah menulis reformasi berbuah krisis konstitusi kok. Lalu kemudian saya tulis bagaimana di 2004-nya berikutnya saya menulis namanya Cortex War dan Proxy War gitu. Dengan pendekatan simbolik torture gitu, dengan penggunaan istilah betapa yang namanya demokrasi adalah satu hukum universal. Saya kemarin tahu nggak? Saya sampai kemarin berusaha lagi menelusuri sesungguhnya pidato-pidato Presiden Amerika yang sangat signifikan, yang mempunyai pengaruh global gitu. Salah satunya saya mendownload pidatonya Obama di Universitas Al-Azhar Kairo pada 4 Juni 2009 ketika bicara New Beginning yang tadi saya sebut. Lalu saya urut ketika Obama pidato di UI, lalu kemudian saya urut dengan Arab Spring gitu ya. Saya sekali lagi bertanya karena saya pernah menjadi dosen untuk sekolah pendidikan luar negeri, tapi karena saya mengkritik habis-habisan kebijakan Kementerian Luar Negeri yang melulu main kebijakan diplomasi, saya ulang ya, karena saya mengkritik habis-habisan dan mendasar saya kritik Kementerian Luar Negeri itu yang melulu hanya bermain pada tataran diplomasi gitu, tidak mampu masuk ke dalam pendekatan sistemik struktural gitu.
dampaknya menjadi seperti sekarang. Itulah kemudian yang juga dianut oleh namanya Kementerian Keuangan, itu yang kemudian juga dianut oleh BI, itu juga yang dianut oleh Kementerian Perdagangan, itu juga dianut oleh Menteri Perindustrian, itu juga yang dianut oleh Menteri Pertanian, itu juga yang dianut oleh Kementerian SDM gitu. Iya. Kementerian itu mainnya begitu gitu. Gimana mau benar gitu. Sebenarnya ada hal yang bisa kita bikin antitesis dari itu semua gitu ya Bang Ihsanuddin. Ini sebagai penutup. Itu semua jika dimasukin konsep Islam, namun kan di konsep Islam sendiri banyak hal yang ditawarkan gitu ya. Menurut Bang Ihsanuddin yang paling dasar utama gitu ya dalam konsep Islam nih untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini sebagai hamba yang harusnya ibadah gitu ya dengan prosesi apapun gitu ya. Bagaimana Bang Ihsanuddin? Sebagai penutup singkat. Saya nggak bicara dulu ibadah. Saya bicara dulu lebih awal satu hal. Siapapun Anda, presidenkah Anda, ketua DPR-kah Anda, ketua DPD-kah Anda, menteri-kah Anda, anggota dewan-kah Anda, gubernur-kah Anda, wali kota dan bupati-kah Anda akan tetap mati. Terbayangkah Anda menjelang kematian saja, Anda akan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang Anda buat. Apakah pertanggungjawaban itu mengakibatkan Anda terhina atau Anda mulia? Itu tergantung sekali dari cara Anda memimpin. Saya ulang ya, enggak ya? Iya. Tidak peduli apakah Anda presiden, tidak peduli Anda wakil presiden, tidak peduli Anda ketua dewan, tidak peduli Anda ketua Mahkamah Konstitusi, tidak peduli Anda ketua Mahkamah Agung, apapun jabatan Anda. Tidak perlu saya sebut satu persatu gitu jabatannya. Pada hakikatnya kematian akan tetap menjemput Anda. Dan pada saat kematian akan menjemput Anda itu, gitu ya, menjelang saja Anda akan dalam posisi dimuliakan atau kemudian dihinakan. Itu perjalanan menuju kematiannya akan terlihat bagaimana kebijakan mereka. Iya. Jadi setiap pemimpin negara ternyata itu begitu. Siapapun yang tampil kayak gitu, dia akan kelihatan terhina atau kemudian mulia. Itu bisa kita lihat pada menjelang kematiannya, bisa kita lihat betul itu. Itu menjadi pembelajaran. Makanya kematian disebut sebagai nasihat tertinggi. Oke. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah kita sekarang, maka salah satu caranya adalah pemimpin harus betul-betul menjalankan yang disebut dalam Islam paling tidak pada 4 hal. Bagaimana amanahnya, bagaimana sidiknya, bagaimana fatonahnya, bagaimana ihsannya, bagaimana tabliknya gitu. Nah kalau itu diambil pada struktur yang 5 hal tadi, maka secara ekonomi dia cuma menyelesaikan 3 hal kok. Yang pertama, Anda harus menetapkan mana hajat hidup orang banyak, mana bukan. Gitu. Bagaimana kebijakan uangnya benar, bagaimana kebijakan ekspor-impornya benar, bagaimana menghentikan riba, bagaimana rakyat tidak menjadi terhina karena pengangguran. Jadi hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dipenuhi sehingga mereka tidak mengidap kemiskinan dan mereka memperoleh kecerdasan. Minimal apa yang saya sebut dengan selalu saya ulang-ulang alinea 2, bahwa kita punya visi sebagai bangsa merdeka, bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Itu alinea 2 kata pembuka. Nah alinea 4 ya penuhi saja. Itu aja dijalanin. Iya. Dituangkan dalam sebuah kebijakan besar. Bisa nggak? Saya bilang bisa. Bisa nggak direstrukturisasi? Saya pernah bilang pada salah seorang pemimpin negeri ini gitu. Bisa kok distrukturisasi. Bisa. Kalau dibilang bisa, punya konsepnya nggak? Ada kok konsepnya. Jadi biasa. ini persoalan mau apa enggak kok. Iya. Anda mau terpanggil mau memenuhi amanah atau Anda mau terpanggil untuk menjadi pengkhianat kan suka-suka kan. Itu tuh. Anda terpanggil sebagai pengkhianat monggo. Anda mau terpanggil sebagai pemegang amanah dengan sidik dengan fatona ihsan dan tablik monggo kan gitu. Iya. Anda deh yang nentuin. Di situ sesungguhnya umat Islamnya harus cerdas, harus betul-betul tahu siapa yang mereka hadapi, bagaimana sistemnya. Jadi pakai pendekatan samina wa ta'na deh. Apa itu pendekatan samina wa ta'na? Pendekatan sistem dan pendekatan pelaku. Coba pelajari sistemnya gimana. Oh ini sistemnya sesuai nggak, benar nggak gitu. Oh sistemnya salah, tinggalin. Oh pelakunya benar nggak nih? Oh pelakunya nggak benar, tinggalin. Gitu. Jadi pakai 2. Jadi kuadran analisisnya menjadi sistemnya benar, pelakunya salah. Ya kan? Lalu sistemnya salah, pelakunya benar. Atau sistemnya benar, pelakunya benar. Yang kita cari dua-duanya. Sistemnya benar, pelakunya benar. Jadi pakai samina wa ta'na adalah satu sistem.
di mana kita menghendaki sistem yang benar dan pelaku atau aktor yang benar. Baik, Begitu, luar Anda? biasa. Luar biasa, luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ihsanuddin Nursi. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Demikianlah Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog spesial kita di pagi hari ini bersama Bang Ihsanuddin Nursi. Ini pakar politik ekonomi gitu ya, pengamat dan juga guru kita. Nah, semoga beliau selalu sehat ya. Iwan Ahwat, kita akan lanjutkan lagi ke berita-berita lainnya.